Gue pikir di Converse dulu loh. Minuman ternyata. Minuman ya. Minum. Kayak pahlawan bertopeng cuy. Edisi 29 di akhir tahun. Ini mungkin ini 2002. 22 loh bro. Iya lagi. Iya. Happy New Year dan selamat Natal lah ya. Selamat Natal buat semuanya ya. Ya semuanya Tuhan memberkati lah ya. Apa kabar cuy? Ini Selalu, di ya. tengah cuaca yang dingin-dingin asik gini, Enaknya ngapain tuh? kita bahas review klub-klub orang yang jarang tahu bro. Itu banyak yang request loh. Kalau kita kan dulu taunya Serie A, ada Bari, ada Atlanta juga baru sekarang ya. Dulu kan naik turun juga. Ada juga di Belanda. Kalau lu Belanda favorit lu selain Ajax? PSV tuh. Ini pacar cita dapat Roma. Dapat Roma bukan cuy. PSV. Patroma. Iya kan bisa aja PSP gitu orang Belanda ya. PSV. Di edisi 29 kita bahas yang asik-asik tentang jersey klub. Dibilang mediocre tapi menurut gua juga dia punya prestasi. Iya. Dibilang prestasi tapi sekarang mediocre. Prestasinya mediocre, Pak. Ya. Bukan prestasi yang itu. Iya. Ini di belakang ada apa aja nih, Yas? Ya, ini salah satu klub-klub ini ya. Favorit Mediocre. ya. Ya, mediocre ini lah. Tapi Yang di eranya cukup mencuri perhatian. mencuri perhatian. Dan gue kemarin baru lihat highlight yang musim-musim sebelumnya, emang pemain-pemain besar tuh berasal dari tim-tim ini sebenarnya. Kalau lu lihat tuh dulu tuh. Iya, benar-benar. Ini ada dari kiri dulu ya, mana nih? Ini Feyenoord ya. Feyenoord. Coba kita lihat Kalau nih. kalau kita tahu Feyenoord itu Tiga besar. banyak menciptakan pemain legend ya. Iya. Salah satunya yang paling keren siapa? Dua sih. Oh, iya. lo tau nggak ceritanya ini? Ini gua tuh, Yang dia pindah ke Ajax. Oh, Ajax ya. Wih, kan ribut itu. Gara-gara ini ya. Gara-gara dia sakit hati di Ajax terus dia pindah ke Feyenoord kan. Iya. Sengaja ya. Satu-satunya pemain yang dipuja di dua Di haters sama supporter Iya. sama fans Ajax, ya tapi dijadiin legend stadionnya di Ajax. di Ajax. Gila ya? Iya, gara-gara gengsinya apa gitu ya, tiba-tiba Johan Cruyff, gue pindah ke Feyenoord tuh dia tau rasa. Bisa gitu ya. Padahal itu musuh besar. Musuh besar. Kalau Musuh apa di Ajax? Italia El ada Clasico ya? Iya, di El Clasico lah. Roma Lazio, ada Madrid Barca, di Belanda Tapi yang namanya gue nggak tahu tuh namanya. The tolong. Kaiser. Oh, gitu ya? Kalau salah ya, Glacier. Itu derby yang hampir sama kayak di Scotland. Agama juga, bro. Ini bukan masuk sara ya. Ini ya, Rotterdam, setahu gue, banyak kan Muslim. Rotterdam, iya? Feyenoord. Kalau di Amsterdam, ya tau lah ya, Yahudi atau ini udah jelas gitu ya. Jadi udah ada sangkut paut. Sebenarnya secara klub nggak ada, cuma supporternya aja suka menyangkut pautkan dengan agama. Dan itu lebih besar daripada Ajax PSV. Oh gitu ya. Tapi kalau di derby itu udah bukan derby juga ya, Amsterdam dan Rotterdam beda kota ya, maksudnya Bukan derby Maksudnya- besar aja lah, laga besar tuh gila gitu. Mungkin karena klimaksnya itu doang. Johan Cruyff, legendnya. Ditambah itu ya. Iya, itu benar-benar krusial banget sih. Konyol banget. Dan yang gua lihat tuh emang dari dulu ya, zaman gua sekolah tuh gua emang nyari jersey ini bro, Feyenoord ini, dan sangat susah dulu tuh nyarinya. Paling itu aja Ajax gitu ya. Tapi istimewa banget kalau dilihat. Zaman dulu tuh ada Van Heyden. Oh iya. Van Heyden. Itu yang namanya panjang banget tuh. Apa? Itu Van Hooijdonk. Fontnya nggak cukup ya, boros font Yang ya. sampai muter ke bawah gitu. Iya. Kalau ini musim berapa? 2000 ya? Iya. Ini musim 2000 dengan pemainnya Ini ganas nih Thomasson sejarahnya. Denmark ya. Iya. Dan dia legend Milan juga ya. Ini yang lu inget deh musim 2000-an. Di musim-musim ini Feyenoord dia sempat Piala UEFA loh 2002. Gue nggak tahu banyak ya prestasi, cuman memang Pemainnya aja sih. Kalau Feyenoord tuh memang banyak menciptakan legend ya. Ronald Koeman juga pernah di situ. Oh iya, Koeman tuh. Ya, Giovanni van Bronckhorst, Roy Mackay. Roy Mackay Top tuh. score. Zaman dulu tuh Iya. top score tuh legend Bayern Munich juga tuh. Iya, benar. Dan Van Persie.
Van Persie. Kalau Ini di era ini Van Persie pakai nomor 32 nih. masih junior, Bro. Dia masih junior. Nomor 9 aja tuh masih Dia baru naik dari reverse team sampai iya. juniornya lah ya. Baru ke senior. Dan tandemnya kalau misalnya ini Julio Cruz. Kalau Julio Cruz, benar. Serie A pasti tau lah Julio Cruz di Inter di Bologna atau mana tuh. Iya. Legend Argentina juga ya. Yoi. Lo apa yang istimewanya, Bro, kalau dari segi jersey nih? Sebagai lo pecinta jersey. Jersey warnanya simpel sih ya. Ini lebih mungkin orang biasanya nih anak-anak kolektor kalau udah warnanya 2 tone begini biasanya dibilangnya badut. Oh, badut? Ya, kan badut biasanya dua warna, dua sisi gitu kan. Dua keterpadian. Iya. Kayak gitulah. Ini ya eye catching-nya gitu aja sih. Jadi orang gampang mengingatnya Feyenoord tuh jersey selalu kayak badut gitu. Iya. Dan gua mengingatkan versi Blackburn Rovers-nya Belanda nih. Merah putih, kalau di Blackburn kan biru putih kan. Oh ya? iya. Blackburn Rovers ya. Dan yang khas tuh sebenarnya ini panjang banget, Bro. Nama sponsornya, Bro. Iya. Ngabisin font ya. Bener zaman dulu ya. Stade Rotterdam. Wah, itulah di perusahaan apalah ya. Apalagi, Bo, yang istimewa dari jersey ini kalau lo bisa menilik-nilik? Kalau lainnya Ini sih Kappa aja emang khas banget. lebih ya. serunya itu dia. Mungkin gua ngeliatnya ini karena aparelnya Kappa ya. Hmm. Kappa itu di era 90-an sampai 2000-an legendaris banget ya. Ini ya Ini kualitasnya ide. juga timbul loh, cuy. Iya. Logonya timbul juga, oke juga. Cowok-cewek ya. Bingung. Kita pernah bahas jadi cewek yang mana, cowok yang mana ya. Itu aja sih gua. Tapi kalau misalkan dari segi jersey ini, jersey si klub Belanda tuh selain Ajax tuh emang dicari juga klub-klub ini ya. Pastinya tiga besar dari Belanda ini ya Feyenoord lumayan banyak dicari karena itu dia tadi kaitannya banyak pemain-pemain yang diciptain jadi legend gitu. Legend di klub lain ya prestasinya ya. Prestasi tertinggi dia di Eropa Piala UEFA 2002 nggak salah. Asik banget nih kalau di pasaran kisaran senyari ini. Ya Buat 1000 kalau- sampai 1500 lah. Ya. Kalau lu suka tuh ya dengan jersey klub-klub The Orange Ya. boleh nih. Feyenoord Rotterdam. Susah nih carinya nih, lu mesti ke Rotterdam. Jangan dipakai ke arena ya, Amsterdam Arena. Mati lu. Jersey pertama, Bro. Yang kedua, lu mau bahas yang mana? Calon Sultan. Sultan. Ini ada yang lucu nih. Abis dari MU juara, atau dari ini dulu ya? Dari Newcastle dulu ya, baru ke MU ya? Iya Newcastle dulu. Dari Newcastle ke MU. Owen, ini legend. Ini pemain yang legend di mana menurut lu? Menurut lu legend di mana jujur? Dia legend Liverpool udah nggak ada lagi lah. Tapi gak juara di Liverpool, Bro. Gak diakui di Ya, Liverpool. masalahnya itu dia. Gua nggak ngerti saat itu kenapa dia pindah ke Madrid ya. Cuman memang di eranya itu ada beberapa pemain Liverpool yang pindah ke Madrid ya. McManaman gitu kan. Ini banyak pemain bagus dan memang Madrid tidak bisa pungkirin lagi dan saat itu emang sultannya ya dia doang gitu, klub yang banyak duit. Dia pas lagi emang bersinar-bersinar ya di Liverpool. Tapi di Madrid juga nggak bagus-bagus banget. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Begitu dia patah kaki kan Udah habis. kelar ceritanya. Udah nggak ada dongengnya lagi. Ya, tiba-tiba dia pindah ke Newcastle ya. Iya. Berharap mengembalikan keadaan seperti semula, tapi ya di Newcastle pun biasa-biasa aja, mediocre. Tapi dari segi jersey, ini jersey yang gagas menurut gue ya. Dari tampilan Adidasnya tuh beneran inget ini. Identik banget. Adidas tuh pada saat itu ya di era 2006 sampai 2008. Street-streetnya 3 garis itu di sini selalu identik banget ya. Ini yang paling favorit banget dari sekian banyak itu. Dari banyak sekian kolektor jersey yang suka jersey Adidas di era 2000-an sampai 2010 ya yang ini gitu. 2006 juga bagus itu tim Jizz, sekarang di replo lagi ya sama Adidas karena saat itu nggak banyak tim yang pakai tim Jizz, sekarang banyak tapi dipakai untuk training yang sekarang. Ini bagus banget, lu pakai aja ini kayak Newcastle ini tim Sultan loh, Bro, sekarang. Walaupun belum membuktikan ya. Kita lihat Januari ya. Beli siapa dia? Owen. Ini banyak banget paling ditunggu ya. Ceritanya di
Premier League. Dan gue lihat tuh emang Newcastle tuh identik dengan Adidas dibandingkan dengan sekarang dia pakai Puma ya. Cukup lama ya. Cukup lama juga dari legendnya. 9 zamannya ya zamannya keemasannya lah mulai mencuri lagi perhatian kan. Dari 9 Oh ini. Ya, 94 ini. Ini yang lebih legend ini ya, jersey Newcastle yang lebih legendnya dengan pemain legendnya juga. Nah ini. Iya. Dengan bintang All-Star-nya gue pikir ini dulu banget ya. Gue pikir di Converse dulu loh. Minuman ternyata. Minuman bir ya, bukan temulawak loh. Siapa yang nggak tahu ya, Alan Shearer setelah sukses di Blackburn Rovers juara, hampir ke MU tapi milihnya tim Newcastle. Ini harus tahu nih, hampir sekian menit ke MU tiba-tiba di begal. Gue nggak ngerti tuh kenapa dia pindah ya. Maksudnya pindah ke Newcastle. Sebenarnya juga hatinya dia, gue baca di videografinya dia sebenarnya mau ke MU. Agennya entah mungkin masalah gaji, entah masalah biasalah kayak gitu ya. Ada tuntutan ini, mungkin agennya juga kekecilan kalau ke MU. Ada juga gue baca Anditnya orang tuanya. Oh gitu ya? Bapaknya kayaknya. Bapaknya nggak salah ya. Tapi ini gila sih jersey ini. Newcastle ini tapi sayangnya dia nggak pernah juara. Ya cukup runner up, tapi cukup mencemaskan juga. Barca sempat kalah loh sama dia. Iya, kalau inget tuh Liga Champion zaman itu ya, zaman Barca masih ada Luis Figo. Hat-trick loh itu Asprilla. Duetnya ngeri ya ini ya. Duetnya ngeri banget loh. Asprilla, Shearer, terus ada Solano. Iya, bukan ya Solano, siapa? Lupa. Ginola. Gila ini mantap nih bro. Nih kalau dicari nih bro, setelah informasi dibeli Sultan, ada yang nanya Newcastle tuh berapa banyak di Vintage BP24? Ya cukup rutin lah pertanyaan untuk Newcastle ada nggak? Itu cukup ada gitu. Tapi memang di pasaran pun harganya cukup naik ya. Itu dia, karena memang permintaan balik lagi gitu. Tapi gue pernah diskusi sama teman kita Firzi. Oh Firzi ya Firzi itu the Magpiece ya. Jadi itu gue pernah nanya ekspektasi lu kalau misalnya dia bilang nanya kapan harapan terbesar lo sama klub favorit lo ini, ya ini dia momennya. Hal yang kayak gini yang semua orang mengimpikan ini kan gitu loh. Banyak nanti ya mudah-mudahan harapan dia ada pemain legend, ada pemain inilah, pemain terkenal, ada segala macam bisa naikin lagi. Prestasi segala macam, jersinya pun mungkin bisa naik lagi. Dan yang suka Newcastle tuh banyak kan anak-anak oldies juga karena dia mengalami masa jayanya. Tapi ternyata gue baru tahu di beberapa kalangan selebritis pun ada yang menyukai Newcastle. Dan itu beneran suka loh bro. Di saat masih dikit ya, itu update banget, gue mau Newcastle. Terus ditambah ya, anak-anak, gue pernah dengar itu, anak-anak kuliah Indonesia yang kuliah di Inggris, Newcastle. Di Newcastle, jadi kebawa. Iya. Karena kan kalau animo ya, apa pas dia lagi keluar banyak orang tiba-tiba nonton ke stadion. Iya. Itu jadi. Karena kalau dilihat salah satu kota pendidikan di Inggris ya, kalau salah koreksi itu Newcastle sama Leeds. Oh iya. Yorkshire itu kota pendidikan juga sama Newcastle-nya, ada Universitas Newcastle. Iya. Negeri UNN. Universitas Negeri Newcastle. Tapi ini paling tinggi bro, rate-nya kisarannya nih bro kalau dicari. Wah ini 9-10 lah ini. Ini the best era plus the best design lah. Bobby Robson, legend ya. Legend, terus ada siapa? Kenny Douglas ya? Bukan. Ya, Kenny Douglas juga. Kevin Keegan juga. Kevin Keegan, sorry. Kevin Keegan. Juara banget. Newcastle, Juventus loh dulu. Ini Juventus sama Newcastle kalau zaman dulu ya, zaman bocah. Iya. Tapi ini gue lihat fontnya juga. Ini nih yang mengingatkan zaman dulu tuh, ini cuy detailnya tuh. Iya. Kenapa ya? Gue tuh selalu seneng dengan lihat ngeblok namanya klasik tuh. Banget ya. Klasik namanya tuh mahal gitu. Nomor juga, ini juga gitu. Udah deh, layak buat lu koleksi di Newcastle.
Kalau lu mau sultanan nih, sultan nih yang dulu nih. Patut di koleksi, Koleksi. Dari Inggris udah, dari Belanda udah. Ini juga tim legend dengan pemain-pemain jebolannya legend juga. Mungkin jarang orang tahu sekarang ya. Ya. Ini bukan logo pecel lele, bro. Ayamnya ya. Bari. Kalau lo tahu di Serie A One and only. Bari. Mungkin sekarang lo kurang familiar sama klub Bali, tapi kalau sebutin pemain-pemainnya kayak Jambrota, Cassano ya. Itu legend juga tuh. Ventola ya. Jebolan dari klub Bari ini di Serie A. Sekarang masih di seri C, kalau nggak seri B ya, seri C kali. Nah Italia itu apa? Bedain Italia dengan Inggris tuh? Lebih dikit sponsornya kali ya. Pos banget nih ya, Loto aja udah logo ayamnya udah. Ya, gua rasa kalau sponsor mungkin kebetulan Bari saat ini tahun ini Kosong nggak ya. dapat sponsor ya dari manapun gitu. Mungkin gua rasa ya, tapi secara prestasi saat itu cukup Papan tengah lumayan lah, bro. Iya, Papan tengah dan pemainnya menonjol banget tuh Cassano dan tapi di era ini Cassano masih ada nggak, gue lupa, kayaknya udah keluar deh. Masih ada kali baru ke pemain udah pindah ke Roma lah ya. Tapi memang di 98, 99 cukup nyaring. Iya. Siapa yang nggak tahu Bari gitu ya? Cukup nyaring karena pertama itu dia. Kalau sekarang salah Solo kali ya. Solo gitu. Cassano sih yang saat itu emang benar-benar gokil banget ya. Cassano kan Jambrota wonderkid dibilangnya. Main muda, dia pindahnya pun langsung masih muda juga ke Romanya ya. Iya. Main muda mahal. Cuma emang agak bad boy ya. Iya, dia kacau aja kehidupannya. Susah diatur. Susah diatur. Kalau lu baca biografinya, baca kisahnya tuh kalau di Madrid aja dia tinggalnya di hotel, nggak di rumah. Ceweknya gonta-ganti tiap hari. Dulu guys. Ini Bari. Nah, kalau di kansnya di pasar biar sini untuk tim-tim mediocre kayak Bari gini, itu yang menyari tuh sepertinya umuran berapa sih, lu penasaran deh. Gue nggak bisa Range-nya aja ya, maksudnya apa dia menang. Kalau umur gue rasa ya di atas 30 lah standar. Tapi kan banyak orang kadang-kadang melihat legend, dia suka sama pemain legendnya, iya, kan gitu. Cari Terus tahu. kadang-kadang mencari tahu kan, Iya. dia debut pertama kali di mana, gitu kan. Itu kan jadi yang gampang diinget. Ya. Oke, misalkan di Juventus Del Piero, orang suka banyak Del Piero nih. Kayaknya Padova. Iya, pertama di mana nih? Ternyata di Padova ya. Roberto Baggio di mana nih? Gitulah. Jadinya Cari dulu ya. dicari. Nah, Bari ini yang diingat seperti itu. Sama ya. Ikonnya tuh seperti itu. Dia karena dia menciptakan banyak legend, banyak pemain bagus. Orang lihatnya ini siapa sih Bari? Ternyata Bari itu begini. Dan memang akhirnya banyak nyari mediocre. Enggak Bari aja, kayak misalkan apa ya? Apalagi sih kayak gua Ya kayak Torino kayak gitu. Vicenza kayak gitu ya. Piacenza gitu, gitu kan. Piacenza itu Filippo Inzaghi. Iya, legendnya. Ya kan. Bejo juga pernah ke situ, dari Hubner juga pernah di situ. Brescia gitu kan. Iya. Ya Bari kurang lebih begitulah. Dia banyak dicari. Serunya mediocre tuh kayak begitu. Dan enggak di era itu, mungkin gua rasa karena dia mediocre, fansnya nggak begitu banyak, nggak sampai worldwide gitu ya. Mungkin cuma internal di Itali doang, di lokalan aja gitu. Dia nggak menciptakan banyak, memproduksi banyak. Nah itu yang penting ya. Jadinya langka. Jersey ini langka karena itu dia faktor mereka nggak mengekspektasikan. Belum industri banget lah bikinnya, stoknya gitu ya. Segini aja deh. Jersey bakal banyak nih, akhirnya dia cuma biasa-biasa, nggak banyak lah. Akhirnya sekarang ternyata dia salah. Sekarang banyak orang nyari. Ya mau gimana lah, kan mereka nggak mungkin merepro lagi jatuh. Apalagi kalau misalkan musim depan dia promosi masuk ke kasta lebih tinggi lagi, ya mungkin orang bakal lebih ingat lagi ya. Lebih Bari nih. Anak 90-an pasti tahu lah Bari ya. Pesan terakhir cuy buat teman-teman yang apa ya, bukan pesan ya, maksudnya kesan lu terhadap klub-klub mediocre tuh seperti apa sih? Tim nanggung lah. Tim nanggung, iya. Tim nanggung. Sebenarnya kalau mediocre tuh seru ya. Seru ya. Gue justru, tapi ini gue pribadi ya.
Makanya tadi kan mungkin pengaruhnya adalah karena gue suka sosok legend pemain bolanya siapa. Asalnya dari mana ya? Asal dari mana itu yang kadang-kadang gue cari. Kayak lu suka Andre Pirlo. Ya Lu Inter mana gitu kan? Inter, Inter terus dipinjemin ke Brescia, sempat di mana? Regina gitu kan. Kayaknya Regina tuh susah. Susah Regina ya itu. Sekalinya ada mahal, itu dia. Kayak gitu-gitu. Jadi mediocre tuh asik mediocre tuh asik dikoleksi gitu. Koleksi itu kayak Dan anti mainstream ya. bener. Anti mainstream. Kalau pakai tuh pasti pertanyaan nih. Begitu lo pakai ya. Ya itu gua gitu. Begitu gua pakai ada kesan beda gitu, pembeda. Klub mana lo nanti? Tapi lo tau pemain ini kan? Ini klub pertamanya. Carinya ya. Oke deh bro, thank you nih obrolan di edisi 29. Kita ngomongin jersey-jersey anti mainstream, mediocre. Gue sih tetap paling suka yang pertama tuh si Pienot karena itu berkesan banget di benar-benar. Tahun segitu gue lagi berapi-apinya sepak bola. Ya, ini gue inget dulu susah banget dapetnya, susah beneran. Nyari KW-nya juga susah. Gak ada orang tahu juga kali ya. Tahu. Gue nyari KW-nya susah banget dulu tuh. Thank you buat sobat Basi. Stay tune terus di Basi Bahas Jersey edisi selanjutnya. Ciao.